Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Sundari pada materi prakarya kelas 7 dengan judul pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman bagian yang kelima dengan tema penyajian dan kemasan. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan penyajian dan pengemasan makanan dan minuman berkhasiat dari pangan buah segar. Selanjutnya, penyajian dan kemasan. Penyajian atau kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca atau gelas, plastik atau bahan polimer seperti polietilen atau PE dan polipropilen atau PP, serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradasi, atau biodegradable packaging. Ada beberapa produk pangan menggunakan kombinasi kemasan, yaitu kemasan tradisional dan kemasan masa kini. Tidak semua bahan dapat digunakan sebagai wadah penyajian atau kemasan bahan olahan. Kriteria pemilihan penyajian atau kemasan antara lain sebagai berikut. Bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Selanjutnya, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Lalu, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Dan yang terakhir, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Nah, adapun tempat penyajian ataupun kemasan untuk makanan dan minuman biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, lalu dari plastik atau juga styrofoam, sedangkan wadah penyajian umumnya berbahan gelas, biasanya untuk tempat jus, jus menggunakan bisa gelas plastik, gelas kaca, Lalu contoh kemasan produk dari buah-buahan segar. Ini ada kemasan untuk manisan, Ada yang berbentuk plastik, ada yang berbentuk botol kaca, atau bahkan ada dus yang dalamnya ada aluminium foilnya. Nah, sekarang kita kemasan untuk jus buah. Di sini ada yang menggunakan gelas, ada yang menggunakan botol, dan bahkan ada yang menggunakan kemasan plastik, Kemasan plastiknya ada bentuk panjang, ada bulat, Sekarang sudah banyak sekali macamnya. Selanjutnya kemasan untuk salad buah, Ada yang berbentuk box dari plastik, atau ada mangkok plastik. Lalu kemasan untuk buah-buahan segar. Misalnya ini ada stroberi dimasukkan dalam kemasan. Kemasannya sekarang sudah sangat manis, Lalu ada buah-buahan dimasukkan dalam kemasan dus. Lalu juga ini pisang, masukkan juga dalam kemasan dus, serta anggur. Selanjutnya kemasan untuk buah-buahan segar. Ini ada buah-buahan yang masuk dalam styrofoam tapi ditutup plastik. Lalu ada buah yang dikemas dalam dus, cantik sekali. Lalu ada buah jeruk dimasukkan dalam tas kecil yang bahannya berlubang-lubang supaya tidak mudah busuk. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari berbagai macam kemasan. Lalu tugas kalian, silakan kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian penyajian dan kemasan. Yang kedua, sebutkan kriteria pemilihan penyajian atau kemasan yang baik. Yang ketiga, sebutkan 2 macam kemasan.
Yang keempat, sebutkan macam-macam kemasan yang tepat untuk jus buah. Yang kelima, sebutkan macam-macam kemasan yang tepat untuk buah-buahan segar. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan, semangat, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan buah segar supaya badan kita tercukupi nutrisinya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.